di pertemuan kita kali ini masih sama ya, kita akan membahas tentang tes kemampuan verbal, yaitu terkait sinonim, antonim, analogi, dan juga perbendaharaan kata. Jadi kita langsung saja ya, mulai dari soal nomor satu. Seperti biasa, kalian boleh berinteraksi dengan saya ketika mau menjawab, boleh ikut menjawab. Kita sama-sama berdiskusi menyelesaikan soal yang saya jabarkan ini. Oke, yang pertama soal nomor satu. Oh ya, ini ada petunjuknya ya. Jadi soal nomor 1 sampai 10. Pilih salah satu jawaban dari 4 opsi, baik A, B, C, atau D, yang mempunyai arti sama atau mendekati dengan arti kata yang dicetak dalam huruf kapital. Arti dari petunjuk ini adalah kalian harus memilih yang mana sih sinonimnya. Ya, di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan ya, sinonim itu apa, antonim itu apa, analogi, dan juga perbendaharaan kata. Dan di pertemuan sebelumnya juga saya sudah kasih beberapa soal juga ya terkait sinonim, antonim, analogi, dan juga perbendaharaan kata. Dan saya juga sudah kasih trik dan tips buat kalian semua dalam mengerjakan soal-soal tes kemampuan verbal ini. Langsung saja kita aplikasikan ke soal nomor satu. Kata fluktuasi. Sinonimnya kira-kira apa ya fluktuasi ini ya? Ada yang tahu? Silakan. Kalau ada yang tahu boleh menjawab. Gejolak. Gejolak. Iya. Fluktuasi itu artinya sesuatu yang dia itu tidak tetap, ya. Fluktuatif, fluktuasi. Dia berasal dari kata serapan dari bahasa Inggris, yang mana fluktuasi ini memang artinya adalah gejolak atau tidak tetap ya. Jadi fluktuatif. Kadang dia di atas, kadang di bawah, kadang naik turun gitu ya. Itu maksud dari gejolak ya. Jawabannya yang betul adalah gejolak. Bukan gerak ya, bukan bergerak. Fluktuasi ini artinya tidak bukan bergerak karena dia itu sesuatu yang tidak tetap gitu ya. Jadi kita lebih tepatnya memilih yang pilihan atau opsi yang C gitu ya. Oke, mungkin ini pengecohnya adalah gerak gitu ya. Tapi jawabannya tepat itu adalah yang C. Saya tandai merah dulu ya. Berikutnya soal nomor 2. Akbar. Pasti sudah tidak asing buat kalian ya. Kata akbar. Akbar itu apa ya? Besar. Besar ya. Bukan super, bukan mega. Kenapa besar? Kenapa? Mungkin kalian, Allah, hah? Gimana? karena Allah Maha Besar. Oh Yeah. iya, Allahu Akbar berarti Allah Maha besar. Betul sekali boleh. Jadi istilah akbar ini sering ada kaitannya dengan kata-kata atau istilah-istilah di dalam Muslim gitu ya. Seperti tadi takbir akbar itu misalnya ya. Kemudian apalagi misal pengajian akbar gitu ya. Betul sekali, arti akbar itu adalah besar. Nah, arti di sini sama dengan sinonimnya ya, atau padanan katanya. Oke, di sini ada antonimnya nih. Antonim dari akbar berarti apa yang mana nih? Kecil. Kecil gitu ya. Jadi akbar itu memang besar ya, tapi bukan berarti super, bukan berarti mega. Akbar itu besar, yang mana tidak bisa diukur besarnya seberapa. Itu akbar namanya. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Densitas. Pernah dengar kata densitas? Pernah nggak? Dia berasal dari kata serapan bahasa Inggris, yaitu density. Density. Dia berasal dari kata dasar densi, yang artinya adalah, ada yang tahu nggak? Panturan. Nggak tahu. Densitas. Jadi yang artinya itu adalah padat, pekat, lebat, kental gitu ya. Itu adalah densitas. Mungkin kalian pernah dengar juga densitas garam, ya.
itu artinya adalah kepekatan si kadar garamnya tersebut, gitu ya. Berarti densitas di sini adalah kepekatan. Densi itu pekat ya, pekat, apa namanya tadi, padat, lebat, pekat, banyak gitu, komposisinya tinggi gitu ya, artinya dia pekat. Biasanya sering muncul di istilah-istilah kimia ya, atau di IPA gitu ya. Nah, kayak misal densitas air, misalnya air garam, air laut gitu ya. Itu biasanya diukur densitasnya atau kepekatan garamnya. Jadi di sini sinonimnya adalah kepekatan. Ini tadi besar ya. Oke, berikutnya adalah istilah galat. Ini mungkin udah gak asing ya, galat. Apa itu Cacat, galat? cacat, Cacat atau error ya, betul sekali. Galat ini artinya di dalam KBBI itu berarti cacat, salah, cacat. keliru, error. Itu artinya arti dari galat atau sinonim dari kata galat. Nah, di sini di opsinya ada nggak tuh tadi yang saya sebutkan, ada di pilihan C ya, yaitu cacat. Oke, pendek bukan galat ya, galat bukan pendek ya. Bukan juga ciri khas ya, bukan juga rata-rata gitu ya. Kalau rata-rata apa sinonimnya? Ya. Oke. Dan seterusnya. Kita bahas di soal nomor 5 nih. Kata istal. Kandang kuda. Kandang kuda, Kandang kuda. ya betul sekali. Gitu. Wah, keren nih, udah tahu Kayak artinya nih. Kok bisa tahu sih? Tahu dari mana ini? pernah denger Pernah dengar ya? Ya, betul. Jadi istal itu adalah kandang kuda gitu ya. Istal adalah kandang kuda. Jadi jangan terkecoh nih dengan opsi C ya. Istal. Oh, mungkin ini istana yang dimaksud karena dari pengucapannya hampir sama nih. Bunyinya hampir sama. Jadi ingat ya trik dan tips yang saya kasih. Jadi kalau meskipun bunyinya itu mirip, bukan berarti itu artinya sama, ya kan? Nah, jadi istana itu bukan sinonim I, istal ini artinya adalah kandang kuda. Mungkin yang baru tahu bisa dicatat ya. Oke. Berikutnya adalah kata pialang. Pialang, ada yang pernah dengar nggak nih? Pialang itu apa? perantara, perantara, Apa? perantara. Iya, sering dengar di mana ya? Pialang. Baca novel, baca novel. Oh, baca novel, ya betul. Perantara ya. Jadi orang yang misal nih saya mau ngobrol dengan si A gitu ya. Tapi saya lagi musuhan nih sama si A nih, saya butuh seorang pialang atau perantara atau pelerai gitu ya. Jadi itu adalah pialang, perantara. Dengan konteks lain juga sering kita dengar pialang itu kayak misal pialang mobil atau maklar ya, sama ya, maklar, pialang itu sama. Itu juga artinya adalah perantara gitu. Kalau misal di sini nggak muncul perantara tapi munculnya maklar, itu artinya sama aja. Apa maklar itu juga artinya perantara juga. Gitu. Tadi style itu adalah kandang kuda ya. Oke. Lanjut ke soal nomor 7. Slogan. Apa tuh slogan? Ada yang tahu? Slogan. Pernah dengar nggak sih slogan tuh apa ya? Biasanya apa ya? Suka nempel-nempel gitu ya, tertempel slogan di jalan-jalan gitu ya, yang kalian baca gitu, yang mana slogan itu merupakan Semboyan. biasanya dia dipakai oleh apa lembaga atau perusahaan untuk apa? Untuk menarik konsumen ya. Nah, slogan ini dia merupakan padanan kata dari apa? Semboyan.
Semboyan, ya betul. Contohnya apa ya konteksnya ya slogan ini ya? Itu misal kampanye ya, kampanye kedua apa kedua pasang gitu ya. Slogannya apa sih? Mereka punya slogan mungkin yang sering tertempel di dinding-dinding di jalan gitu ya mungkin ya. Itu artinya padanan kata dari slogan itu adalah semboyan. Bukan simbol ya. Simbol itu adalah tanda, tanda yang menggantikan sebuah objek asli gitu ya. Itu namanya simbol. Bukan juga lambang, lambang sama simbol sama aja ini. Bukan juga moto ya, bukan moto. Moto itu moto hidup gitu ya. Moto beda ya sama slogan ya. Slogan ini sinonimnya adalah semboyan. Lanjut. Berikutnya adalah ekskavasi. Ekskavasi, pernah dengar nggak? Dia berasal dari kata serapan juga nih. Ekskavasi, dia berasal dari kata serapan bahasa Inggris, yaitu excavation, ya, yang artinya adalah ekskavasi, ekskavasi, eksekusi, yang beda deh. Ekskavasi gitu ya, Penggalian. mengekskavasi, melakukan Penggalian. penggalian, betul sekali. Artinya, ekskavasi itu adalah penggalian. Gitu ya. Arti dari bahasa Inggrisnya itu excavation. Artinya apa sih bahasa Indonesianya? Penggalian. Excavation. Gitu ya. Ekskavasi. Berikutnya adalah glosarium. Glosarium itu apa ya? Sering lihat pasti di mana? Kamus ringkas. Hah? Kamus ringkas. Iya, sering dari buku mungkin ya. Di kamus gitu ya. Glosarium itu artinya adalah kamus ringkas ya. Bukan rangkuman ya, bukan juga kamus umum, bukan juga daftar. Ini yang sering ngecoh itu daftar ya, glosarium. Glosarium itu adalah kamus ringkas. Itu namanya sinonimnya adalah glosarium. Jadi glosarium itu harusnya udah nggak asing ya buat kalian ya, karena banyak banget buku, terutama yang memiliki banyak kata asing ya. Misal di buku paket kalian itu tuh, misal buku biologi itu banyak kata-kata asing. Itu pasti dia akan kumpulkan ke dalam glosarium. Biasanya ada di belakang ya, di belakang buku itu ya. Nah, itu adalah kata ringkas, kamus ringkas, maaf. Jadi biasanya ikut dilampirkan kata-kata asing tadi di dalam satu deretan gitu ya. Yang mana itu merupakan glosarium dari kata-kata yang kalian tidak tahu atau kata-kata asing yang ada di dalam buku. Gitu ya. Itu artinya adalah kamus ringkas. Berikutnya, derivasi. Derivasi, apa tuh derivasi? Derivasi itu apa? Imbuhan. Berarti yang mana? Imbuhan. Di dalam bahasa Indonesia ada kata imbuhan. Namanya apa? Penambahan afiks ya. Pernah dengar nggak? Afiksasi itu imbuhan. Afiks itu imbuhan. Sama dengan derivasi. Salah apa ya? Bermain. Ber. Itu kan afiks ya. Main. Kata, oh, apa namanya? Kata utamanya gitu ya. Tambahan atau ke afiks dengan istilah ber gitu ya, dengan kata ber gitu ya, jadi bermain itu namanya derivasi atau afiksasi, penambahan ya. Oke, berikutnya kita masuk ke lawan kata. Di soal nomor 11 sama 20 ini kalian disuruh untuk memilih jawaban di bawah ini yang merupakan lawan kata dari soal. Nomor 11, nekat. Apa itu nekat? Takut. Apa? Takut. Takut. Iya, nekat itu
apa namanya nekat ya. Kita kan kalau sinonimnya nih nekat itu kita mau nggak mau ya harus mau, harus bisa. Pokoknya harus gitu kan ya. Itu sinonimnya, itu nekat. Nah, lawannya kita atau berani ya. Berani itu sinonimnya nekat. Lah lawan katanya apa? Yaitu ta. Kalau di sini ada sinonimnya nggak ya nekat ini di pilihan gandanya? Niat mungkin ya. Tapi nekat ini sinonimnya lebih ke kata berani sih, lebih berani nekat gitu ya. Nah, berarti lawan katanya apa? Takut. Oke, karena yang diminta soal adalah antonim ya, jangan terkecoh ya. Oke. Berikutnya adalah kata hirup. Apa nih hirup? Lawan katanya. Hirup ini biasanya Buang. identik dengan nafas ya. Kita menghirup udara. Lawan katanya Buang. membuang. Oh, membuang? Kalau udara kita apakan? Embus, embus, Membuang itu embus. hmm? Embus. Embus, betul. Jadi istilah atau kata hirup itu kaitannya dengan nafas ya, atau kita memasukkan udara melalui hidung gitu ya, melalui mulut itu kita menghirup, gitu ya, menghirup. Lawan kata dari menghirup itu berarti apa? Dari konteksnya dari pernafasan gitu ya, dari nafas, dari hidung, dari mulut yang kita keluarkan itu berarti apa? Embus ya. Ini pengecohnya adalah buang nih. Nah, buang itu dia bukan untuk istilah nafas ya. Jadi istilah kalau kita kayak sampah gitu ya, kita nggak pakai berarti kita buang, gitu ya. Tapi kalau hirup embus ini dia konteksnya adalah di dalam sistem pernafasan, gitu ya. Ketika kita menghirup udara, menghembuskan udara, gitu ya. Itu adalah lawan katanya, gitu ya. Hirup ini di sini ada sinonimnya nih ya. Apa coba sinonimnya dari hirup tuh di pilihan mana? Hirup sama hisap sama nggak? Sama ya, sinonimnya tuh hisap. Menghisap, meng sama aja ngambil gitu ya dari panca indera itu. Oke, karena yang diminta antonim jawabannya adalah embus. Berikutnya adalah gusar. Gusar itu apa ya? Marah. Per, hmm? Marah. Apa? Marah. 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 Marah? Iya kah? Iya udah, iya bener-bener. Berarti apa? Lawan Berat. katanya gusar apa? Apa? Senang. Oh senang, iya. Gusar tuh artinya marah ya. Gusar, gitu ya, marah gitu ya. Nah, lawan kata dari marah ya tentunya di dalam opsi ini adalah senang. Di sini ada banyak sinonimnya gusar nih di pilihan gandanya ya. Ada marah, ada geram. Nah, yang beda sendiri itu yang mana sih? Ya, yang pilihan B. Ini pakai trik juga ya. Kita cari di dalam pilihan ganda yang beda sendiri di antara pilihan ganda yang lainnya. Gitu ya, itu jawabannya yang senang. Ya kan? Susah, marah, geram itu sama istilahnya hal-hal yang baunya negatif gitu ya. Yang positif sendiri berarti itu cuma nyelip tuh di opsi B yaitu senang. Berarti ini aja. Ini berarti ini jawabannya nggak lain nggak salah nih, pasti jawabannya senang. Gitu ya. Kemudian Hayati. Apa itu Hayati? Hayati itu apa sih? Biasanya di istilah IPA nih atau biologi nih sering keluar. Hayati itu berasal dari kata hayat ya. Biasanya digunakan dalam sebuah kalimat misalnya apa nih? Berjuang sepanjang hayat. Kalian pernah lihat tuh apa namanya slogan-slogan berjuang sepanjang hayat. Artinya apa? Dia akan berjuang sepanjang Itu. hidup. Iya, berarti jawabannya
Mati. Mati. Sinonimnya adalah hidup, sedangkan antonimnya adalah mati. Gitu ya. Kalau botani itu dia cenderung ke tumbuhan kali ya. Hidup itu tadi sinonimnya natural itu alami ya. Bukan, beda sama hayati. Oke, berikutnya adalah nomor 15, yaitu kata sumbang. Sumbang itu apa sih? Nggak genap ya? Sumbang, melenceng gitu ya? Apa sih? Berarti yang mana nih? Yang mana nih kira-kira? Ini bisa pakai trik ini. Di dalam pilihan ganda, terdapat dua opsi yang mana dia adalah berlawanan. Melenceng sama tepat ya. Nah, tadi saya keceplosan ya, sumbang ini artinya adalah melenceng. Berarti antonimnya adalah yang tepat atau nyambung itu boleh. Tapi di sini adanya kata tepat ya. Jadi kalian pilih yang opsi tepat. Bukan persis ya, persis itu sama, persis ketiplek gitu ya. Jadi bukan lawannya si Sumbang. Si Sumbang ini kan dia yang nggak genap, dia yang melenceng, yang apa namanya kurang tepat gitu ya. Laras ini dia selaras, berarti sejalan gitu ya. Kurang pas juga sih sebenarnya, walaupun ini adalah pengecohnya ya laras ini ya. Tapi istilah Sumbang ini dia sesuatu yang tidak tepat gitu loh. Itu kata apa namanya kata lain dari sumbang. Jadi kita pilih antonimnya adalah yang opsi B, tepat. Gitu ya. Lanjut, ada istilah fonem. Pernah dengar nggak? Fonem itu apa? Enggak tahu. Oh, nggak tahu. Fonem itu satuan bunyi terkecil ya. Misal dari sekilas bunyinya itu sama, hampir mirip, tapi artinya berbeda. Contohnya apa? Paku, baku, itu fonem, ya. Dari bentuk mulutnya itu gerakannya itu sama, tapi dia beda arti gitu loh. Paku, baku gitu kan, dia beda arti. Itu namanya fonem. Jadi artinya itu, jadi beda arti ini berarti dia hanya memiliki satu arti, gitu ya. Tapi lawannya fonem itu adalah dia yang bisa berarti jamak, gitu ya. Contohnya lawan katanya yang mana? Yang mana nih kira-kira? Morfem. Morfem, betul. Jadi mungkin pilihan C ini dia lebih ke sinonimnya ya, homofon ya, sama gitu ya, bunyi yang sama gitu ya. Pilihan C ini huruf bukan huruf ya. Amelioratif itu apa namanya? Lawan katanya adalah peoratif. Peoratif ini lawan kata dari amelioratif. Amelioratif itu adalah perubahan makna kata menjadi lebih baik atau ke arah positif ya. Tapi kalau lawan katanya amelioratif tadi peoratif ya barangkali ini keluar ya. Peoratif itu dia apa namanya perubahan makna kata menjadi lebih buruk atau negatif gitu. Misalnya apa ya? Misalnya dari kata istri menjadi bini. Itu amelioratif apa peoratif? Peoratif ya. Kan bagus sih udah bagus istri kan. Tapi dengan kata bini jadi dia berubah menjadi yang kata lebih tidak baik gitu ya. Itu namanya peoratif. Itu ya. Kembali lagi ke soal nih, fonem. Fonem tadi yang dia maknanya adalah satu, artinya satu tadi ya, satu arti yaudah pokoknya kalau baku ya artinya baku doang. Baku tuh nggak bisa digantikan dengan kata lain gitu ya. Terus kalau morfem tadi yang dia itu adalah biasanya berimbuhan ya. Contohnya eh bunyinya sama nih, lima sama kata kelima itu kan udah berbeda. Itu namanya morfem ya. Lima kelima itu kan artinya beda gitu ya. Oke. Jadi itu morfem. Lanjut
ke soal nomor 17. Ortodoks. Modern. Ortodoks. Apa Modern. ini? Apa? Modern. Iya. Lawan katanya adalah modern. Ortodoks tuh sinonimnya apa ya? Kuno ya? Jadi di dalam pilihan gandanya ini pilihan, ada opsi yang mana dia katanya tuh berlawanan, yaitu modern sama kuno, ya nggak? Berarti jawabannya salah satu dari ini nih. Nah, yang mana ya? Tapi aku nggak ngerti nih arti ortodok itu apa gitu ya. Jadi ortodok itu adalah kuno, ortodoks sesuatu yang jadul, yang kuno gitu ya. Itu ortodoks. Berarti lawan katanya adalah modern. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 18. Ada kata mental. Mental. Jawabannya yang mana nih? Fisik. Ya, Fisik. fisik. Lawannya mental yaitu fisik. Fisik. Nah, ada sinonimnya nggak nih di pilihan gandanya? Nah, Ada ya? Psikis ya? Psikis sama fisik itu adalah pilihan yang berlawanan. Nah, psikis itu adalah sinonimnya dari mental. Yang diminta antonim berarti antonim dari mental adalah fisik. Gitu ya. Sama kayak jasmani, rohani gitu ya. Kalau fisik berarti cenderung ke mana? Yang jasmani apa rohani? Samanya. Fisik sama Rohani. dengan Rohani. rohani ya. Ya. Kalau jasmani, sorry. Oh iya, lawan katanya ya. Fisik itu lawan katanya adalah yang rohani. Sedangkan eh, apa namanya? Jasmani itu lawan katanya mental atau psikis gitu ya. Oh, di sini fisik gitu ya, sama aja. Oke, kita lanjut ke soal nomor 19. Kontradiksi. Kontra. Kontradiksi itu apa sih? Ada yang tahu kontradiksi? Kontradiksi itu adalah sesuatu yang mempunyai perbedaan, kontra, perbedaan. Perbedaan yang menyolok, ya. Nah, berarti antonim dari kontradiksi itu adalah, kalau di sini muncul pro gitu kalian pilih pro ya, tapi nggak ada muncul pro nih. Kira-kira yang menuju ke satu titik pertemuan yang tepat adalah yang mana? Lawannya si kontradiksi, ada yang tahu? Sinkron. sinkron. Hmm? Sinkron? Sinkron. Kontra itu kan sesuatu yang memiliki perbedaan, beda. Itu kontra. Jadi kalau sesuatu yang sama, yang satu gitu ya. Kalau sinkron tuh apa ya? Dia tuh sinkron, nyambung. Lebih ke istilah nyambung. Di sini kontradiksi itu adalah konvergensi. Konvergensi ini adalah antonim dari kontradiksi. Meskipun sekilas harusnya sinkron ya, karena apa namanya? Jadi kontradiksi ini adalah sesuatu yang berbeda. Kalau sinkron ini bisa juga dia sesuatu yang berbeda tapi dia nyambung gitu loh. Dia couple gitu itu sinkron. Jadi bukan berarti sinkron itu semuanya apa namanya? Kalau sinkron itu cenderung sesuatu yang beda sama sesuatu yang sama jadi satu, itu sinkron. Paham ya? Sedangkan antonimnya dari si kontradiksi ini sendiri, sebuah katanya adalah konvergensi. Itu sesuatu yang sama. Itu ya, jawabannya konvergensi. Hmm. Nomor 20 adalah perintis. Ini sering kalian dengar pasti ya. Saya perintis, bukan?
Oh, Aris. Waris. Pewaris, ya betul. Jadi antonimnya adalah pewaris. Oke. Perintis itu sama dengan pemula, pendiri. Itu sinonimnya dari perintis ya. Antonimnya adalah pewaris. Oke, itu adalah antonim ya. Berikutnya soal nomor 21 sampai dengan soal nomor 30 kita bahas analogi. Soal nomor 21, Argentina, titik dua peso. Apa sih analoginya? Argentina, titik dua peso. Artinya apa? Peso itu apanya Argentina? Mata uang. Mata uang. Iya betul. Yang cocok yang mana nih pilihan ganda? Apakah Sultan Malaysia? Sultan mata uangnya Malaysia bukan? Bukan ya. Melainkan apa? Sultan itu apanya Malaysia? Kepala negara ya? Pemimpin. Kepala negara. Apa? Iya bukan ya, bukan mata uangnya ya. Berarti bukan A. Yang B, Ankara. Apakah mata uangnya Turki? Bukan juga ya. Yang C, Euro. Mata uangnya Italia bukan? Ya nggak? Betul ya? Ayo, ini Ya. di sini pengetahuan umum kalian perlu nih. Jadi mata uangnya Italia itu namanya euro. Euro itu kan mata uang hampir di semua Eropa ya, pakainya euro ya. Apa namanya? Jerman pun dia pakainya euro bukan Dutch. Gitu ya. Jawabannya adalah yang C gitu. Italia itu mata uangnya euro. Soal nomor 22. Sutradara titik dua film. Mungkin kalian bisa sambungin pakai kalimat gitu ya kalau buat membantu gitu ya. Sutradara itu apanya film sih? Sutradara ini adalah pemimpin artistiknya film. Pemimpinnya, ketuanya ya. Coba di dalam pilihan gandanya, komponis ini sama simfoni, no ya. Dia nggak ada kaitan pemimpin atau itu ya, beda ya. Aktor pemimpinnya panggung, tidak juga. Konduktor itu adalah pemimpinnya orkestra. Bener nggak? Orkestra tahu ya, Ya. orkestra ya. Orkestra itu punya Ya. pemimpin. Orkestra kalau itu loh, apa namanya? Kalau misal di dalam gedung-gedung pertemuan gitu ya, acara resmi gitu ya, itu ada paduan suara disertai dengan alat-alat musik orkes, disertai juga dengan dirijen dan lain sebagainya. Satu paketnya itu namanya orkestra. Nah, si ketuanya itu yang apa mengomandoni itu namanya adalah konduktor. Ya, jadi ini ada kaitannya sama si sutradara sama si film. Yang ngomando film itu adalah si sutradara, sedangkan yang mengkomando si orkestra itu adalah namanya konduktor. Gitu ya. Jawabannya adalah Ya. yang C. Itu. Kalian tahu itu nggak? Siapa ya? Erwin Gutawa. Tahu nggak? Nggak tahu ya. Itu contohnya konduktor di Indonesia itu yang terkenal ya. Mungkin kalian tahu dia kan pemimpin orkestra. Gitu ya. Lanjut soal nomor 23. Rata titik dua mulus sama dengan apa nih? Bengkok Liko. Bengkok liku. Iya, betul. Sesuatu apa ya? Berarti gimana ya? Jalan yang rata itu terasa mulus gitu ya. Ya nggak sih? Berhubungan dengan jalan yang bengkok itu terasa berliku-liku gitu ya. Oke, betul sekali. Jawabannya adalah yang A. Gampang ya ini ya. Oke, lainnya Zidan dong ikut jawab ya. Boleh? Oh, siap. Nomor 24.
Tapi Zidan kalau mau jawab juga nggak apa-apa, Ding. Dan mau jawab lagi juga nggak apa-apa ya. Nomor 24, mangga titik dua buah sama dengan, Mata. Sapi. hah? Mangga titik dua buah. Oh ya, Dik. Si. Oh, sini. Yang nomor 24, 24 dulu. Mangga Sapi merupakan hewan, sapi jenis hewan. dari buah. Wah, Berarti sapi bunga hewan. adalah jenis dari tangkai? No ya. Sapi adalah jenis dari hewan? Sapi hewan. Betul ya, sapi Sapi merupakan hewan. jenis dari Hewan. hewan. Betul kan? Jawabannya adalah yang B. Sawah itu jenis dari petani, bukan ya? Karya tulis jenis dari ciplakan, bukan juga. Jadi, apa namanya? Sapi adalah jenis dari hewan. Jawabannya yang B. Oke. Berikutnya 25. Ada kamera lensa sama dengan manusia titik dua. Apa nih? Sama dengan manusia titik dua. Lensa itu apanya kamera sih? Matanya kan? Manusia, lensanya manusia apa? Mata. Bener tadi Dan Ya, kamu Dan? Jawabannya adalah mata ya. bener nih. Oke. Atau ini nih. Apa namanya lensa itu kan gini, kalau sebuah kamera itu kan dia punya kayak apa ya, kayak bagian-bagian itu ya, bagian-bagian ada yang namanya lensa di dalam kamera digunakan untuk melihat kan. Nah sedangkan manusia itu punya apa yang digunakan juga untuk melihat, itu namanya mata gitu ya. Jawabannya adalah yang B. Ya. Lanjut soal nomor 26. Gempa titik dua Richter. Suhu titik dua. Apa nih? Satuan dari gempa adalah Richter. Ya nggak sih? Berarti Kelvin. satuan dari suhu adalah yang mana nih? Satuan dari suhu adalah Derajat. eh, derajat atau Kelvin? Hah? Derajat. 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 Hmm, Derajat. bukan ya. Derajat itu bukan satuan dari suhu. Satuan dari suhu itu ada tiga nih. Ya, ada Kelvin, ada Celcius, ada juga Fahrenheit. Itu satuannya suhu. Nah, yang ada di opsi yang mana? Yang Kelvin. Derajat itu kan dia bukan satuan dari suhu ya. Karena apa? Di dalam kemiringan lereng ya, kemiringan lereng itu juga kita bisa menggunakan derajat. Derajat derajat apa? Biasanya kan ada imbuhannya ya, derajat apa gitu kan ya. Itu bukan satuan ya. Jadi derajat itu dia bukan satuan ya. Ada lagi satuan setelah derajat itu loh. Biasanya istilahnya setelah derajatnya gitu ya. Oke. Terus nomor 27. Februari titik dua Juli. Sama dengan Selasa titik dua. Ini kan ada yang depan Februari itu nama bulan ya. Terus yang kedua juga Juli juga nama bulan. Kalau kita hitung ya, Februari ini bulan keberapa? Dua, ya kan? Sedangkan Juli bulan ke 7. Nah, Tujuh. Selasa ini adalah nama hari. Hari keberapa Selasa itu? Hari ke-2. Berarti hari ketujuhnya itu apa?
Minggu. Ya, jawabannya adalah yang D, minggu. Ini kan ada itunya ya, ada apa namanya polanya ya. Masih ingat ya, pertemuan kemarin saya sempat kasih pola nih. Kalau misal nih, kayak pola yang nomor 27 ya, berarti dia itu bulan kedua, titik dua, bulan ketujuh sama dengan hari. Berarti hari kedua dan hari ke-7. Polanya kayak gitu. Itu ya. Jawabannya adalah yang D. Berikutnya, pasien, titik dua, dokter, titik dua, resep. Analoginya gimana nih? Ada yang bisa? Pasien. Analoginya gini nih. Pasien itu berobat ke dokter. Kemudian oleh dokter diberi resep. Oke. Kira-kira yang mana? B. Yang Presiden. B. yang B ya. Murid belajar ke guru gitu ya. Murid belajar dengan guru. Oleh gurunya diberikan soal tes. Ya kan? S. Di analoginya sama dengan yang B. Lanjut. Nomor 29. Ketik titik dua edit titik dua print sama dengan kasih analogi nih. Analoginya gimana? Sebuah tulisan memiliki proses diketik, kemudian diedit, ketika sudah jadi tinggal di print, ya kan? Berarti yang mana? Yang satu analogi yang mana? B. B. Hah? B. Apa? Yang mana? B. B ya? Analoginya gimana? Makanan memiliki proses ditanak, Satu, dua, tiga. kemudian disajikan, setelah selesai baru dimakan, gitu kan? Oke, betul. Jawabannya adalah yang B. Nomor 30. Suara, titik dua gambar, titik dua film. Sama dengan, oh ini kelihatan. Yang mana kira-kira analoginya gimana? Analogi itu nggak kalian bikin kalimatnya nggak harus dari depan ya, nggak harus dari suara ya. Bisa dari belakang, bisa dari tengahnya juga boleh silakan. Yang penting artinya tuh sama dengan jawabannya gitu loh. Misal nih, oh saya bikin analogi. Film itu merupakan gabungan dari suara dan gambar. Berarti, B. oh yang B ya. Buku merupakan gabungan dari tulisan dan S. kertas. Iya betul. Jawabannya adalah yang B. Zidan jadi ngilang nih ya. Gantian Zahira terus. Oke, kita sudah masuk ke ini ya, perbendaharaan kata nih. Soal nomor 31. Manakah kata tersebut yang tidak memiliki yang tidak termasuk dalam kelompoknya? Yang mana nih kira-kira? Apakah badak? Apakah kambing? Apakah rusa? Apakah banteng? Yang mana? Yang tidak ke dalam kelompoknya yang mana? Ayo, coba kalian cermati nih dari opsi A, B, C, dan D. Badak itu punya apa sih? Yang terkenal, badak itu punya apa? Sula. Tulah. Kambing punya? Tanduk.
Anduk. Rusa punya Anduk. Eh, anduk. Banteng punya tanduk juga kan? Jadi sebenarnya iya. itu tuh sama, berbahan sama misalnya ya dari apa namanya? Dari kapur gipsum atau dari apa ya? Kalsit gitu ya. Tapi penamaannya tuh berbeda di dalam badak. Di badak tuh dia namanya bukan tanduk tapi namanya cula. Berarti yang tidak termasuk ke dalam kelompoknya adalah yang Badak. badak. Iya. Berikutnya soal nomor 32. Manakah pasangan yang salah? Apakah ketela pohon itu tanaman dikotil? Apakah padi itu monokotil? Tomat itu dikotil? Rambutan monokotil? Yang mana? Ayo, ipanya gimana nih? Rambutan itu tumbuhan monokotil apa dikotil? Ayo, dikatakan dikotil itu kalau dia memiliki ciri-ciri apa ya? Dikatakan monokotil tuh ciri-cirinya bagaimana? Masih ingat nggak? Saya ingatkan deh. Jadi tumbuhan dikotil, yang pertama dikotil dulu ya. Ini kan soalnya ada dikotil sama monokotil. Tumbuhan dikotil itu memiliki ciri-ciri yang pertama, akarnya itu tunggang, ya. Kemudian yang kedua, bijinya berkeping dua, ya. Bijinya berkeping dua, kemudian bentuk tulangnya itu menyirip atau menjadi. Itu dikotil ya. Dan juga memiliki kambium sehingga dapat tumbuh besar batangnya. Gitu ya. Itu apa namanya? Si dikotil. Selain itu tuh juga batangnya dikotil ini dia bercabang. Bercabang banyak gitu. Terus letak pembuluhnya itu teratur. Itu adalah dikotil. Sedangkan monokotil dikatakan monokotil apabila dia memiliki ciri akar kebalikannya dari dikotil. Monokotil itu akarnya dia serabut, kemudian dia bijinya berkeping satu, gitu ya. Kemudian bentuk tulangnya itu sejajar atau satu doang gitu ya, sejajar gitu ya. Terus dia tidak memiliki kambium ya. Terus batangnya tidak bercabang dan apalagi ya, letak pembuluhnya tidak teratur. Pembuluh di batang nggak salah ya, itu nggak teratur. Itu adalah si monokotil. Coba kita ingat-ingat nih, kita ingat-ingat pohon ketela pohon ya. Apakah dia dikotil atau monokotil? Ya, Dikotil. dikotil betul ya berarti ya. Padi itu mana? Padi itu monokotil apa dikotil? Monokotil. Monokotil. Padi kan nggak punya cabang ya? Padi, ya itu monokotil. Terus tomat, tomat itu dikotil. Rambutan dikotil. Berarti yang salah adalah yang pilihan yang D. Rambutan itu Iya. harusnya dikotil gitu ya. Bisa dicatat mungkin tadi yang saya jelaskan ya. Nanti boleh ditanyakan sama guru IPA. Berikutnya soal nomor 33. Manakah kata tersebut yang tidak termasuk ke dalam kelompoknya? Ini nama-nama apa sih? Stasiun televisi ya? Ada RCTI, ada Trans TV, ada TVRI, ada SCTV. Yang tidak termasuk ke dalam kelompoknya, yang mungkin kalian nggak tahu nih atau akan baru mau tahu ya. Jadi ini ada stasiun televisi swasta sama miliknya pemerintah. Hanya ada satu yang miliknya pemerintah di dalam opsi tersebut. Yang miliknya pemerintah adalah yang mana? TVRI. Televisi Republik Indonesia. Itu adalah TVRI. Dia adalah di opsi ini adalah TV miliknya pemerintah. Yang lainnya apa? Swasta semua. RCTI itu miliknya swasta.
Trans TV miliknya swasta, SCTV miliknya swasta juga. Berarti yang tidak termasuk ke dalam kelompoknya adalah yang C, TVRI. Karena dia miliknya pemerintah sendiri, yang lainnya di situ miliknya swasta, gitu ya. Oh, ini juga belum saya tandain. Oke, lanjut ke soal nomor 34. Manakah pasangan yang salah? Ini kaitannya sama kepala negara ya. Kuwait, kepala negaranya Emir, betul salah? Betul pemirsa. Ya. Maroko, kepala negaranya apakah raja? Betul. Brunei, kepala negaranya adalah sultan. Betul. Berarti yang salah Vatikan. Harusnya Vatikan kepala negaranya apa? Paus. Iya. Vatikan Katolik ya. Dia adalah paus kepala negaranya. Ini kayaknya kemarin sempat kita bahas ya. Oke. Lanjut yo, soal nomor 35. Manakah kata tersebut yang tidak termasuk ke dalam kelompoknya? Yang mana nih? Bidan, dokter, perawat, apoteker. Yang mana yang tidak masuk ke dalam kelompoknya? Apoteker. Hah? Apoteker gitu Berarti ya. surat dagang. Apoteker. Iya. Kenapa dia beda sendiri? Jadi bidan, dokter, perawat, dia itu pekerjaannya itu di bidang kesehatan yang mana mereka itu berhubungan langsung sama Bener apa nih? pasien, ya kan? Sedangkan apoteker dia berhubungannya sama obat, ya, berhubungan langsungnya sama obat yang mereka racik baru diberikan ke pasien. Kalau bidan itu langsung meriksa pasien, dokter langsung juga meriksa pasien, perawat juga langsung meriksa pasien. Berarti yang tidak ke dalam kelompoknya adalah apoteker. Manakah kata tersebut yang tidak termasuk dalam kelompoknya? Nomor 36. Yang mana nih? A. Ada talk show. B. Kuis. C. Berita. D. Pembawa acara. Jadi ini hampir semuanya itu adalah tayangan televisi. Yang bukan tayangan televisi yang mana? Pembawa acara. Talk show itu kan tayangan yang ada di TV juga ya. Kuis juga muncul biasanya kuis apa Family 100 misalnya ya. Berita, Liputan 6 misalnya. Itu kan tayangan-tayangan televisi. Yang bukan mana? Oh, pembawa acara. Itu. Agak gebut ya, waktunya tinggal 5 menit lagi. Nomor 37. Manakah kata tersebut yang tidak termasuk ke dalam kelompoknya? Ini nama-nama apa sih ini? Yang suka musik ya. Ini nama-nama aliran musik. Tapi ada satu yang tidak termasuk ke aliran musik. Yang mana? Drum ya. Drum itu alat musik, bukan aliran musik. Jadi yang tidak termasuk ke dalam kelompoknya adalah yang drum. Drum itu alat musiknya. Pop, jazz, blues, rock itu adalah aliran musiknya gitu ya. Jadi yang beda sendiri yang mana di dalam soal ini, yaitu yang D, drum. Karena drum itu adalah alat musik gitu ya. Lanjut, nomor 38. Mana kata tersebut yang tidak termasuk ke dalam kelompoknya nih lagi? Ini nama-nama apa nih? Makanan ya. Nama-nama makanan atau nama-nama oleh-oleh. Ya nggak? Dodol dari Garut. Nasi putih dari mana? Bakpia misal dari Jogja, Bika Ambon, Bika dari Ambon ya kan? Berarti yang tidak ke dalam kelompoknya adalah nasi putih. Karena yang lainnya ini adalah oleh-oleh, nasi putih itu makanan pokok gitu ya. Ini bukan oleh-oleh nih, nasi putih di semua daerah ada. Ya. Oke, jawabannya yang ini yang beda sendiri. Nomor 39. Manakah pasangan yang salah?
pasangan yang salah. Sandwich itu adalah roti. Ini adalah nama makanan dan jenis makanannya ya, yang berpasangan ya. Sandwich itu adalah sejenis dengan roti. Nastar itu sejenis kue kering. Bener ya? Hamburger sejenis roti juga ya. Hotdog itu sejenis apa? Roti juga, bukan sosis ya. Sosis itu adalah isian hotdog. Gitu ya. Jawabannya adalah yang D. Soal terakhir, nomor 40 nih. Manakah pasangan yang salah? Sapi beranak atau bertelur? Beranak, iya. Iya, berarti ya ular ya. Ular itu harusnya apa? Bertelur. Oke, jawabannya yang D. Ayam bener ya bertelur ya. Domba itu juga beranak. Sapi itu beranak. Yang salah yang mana? Ular. Ular itu bertelur ya. Oke, itu 40 soal yang sudah kita bahas secara bersama-sama ya. Saya rasa cukup sekian dari saya. Saya serahkan kembali ke Kak Wan. Saya akhiri. Terima kasih anak-anak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sudah selesai kawan? Oh, yes. Nggih, Ya, berdiri. Sorry, lagi ada Pak Rosid ngobrol sebentar. oke, Nggih, siap. terima kasih Kak Dini atas materi malam hari ini. Semoga adik-adik dimanapun berada ini yang lagi Zoom bisa menyerap materi dengan sebaik mungkin. Untuk itu, malam hari ini dari saya selaku host pada sesi kedua, mohon maaf bila ada kekurangan kesalahan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.